Bentar ya, go live, go live. Oke. Selamat malam semua kawan-kawan, baik yang ada di TikTok, di Facebook, dan juga di YouTube. Ya, kawan-kawan, pengumuman StreamYard saya 2 hari lagi, 3 hari lagi ya padam. Jadi saya kembali ke selera asal, pakai yang gratisan. Biar aja lah, yang penting kita bisa tetap menyuarakan kebenaran. Ya, tadi siang saya berdiskusi mengenai kata Allah, ya, dan di situ mereka saya bali-bali sampai nengel. Mereka ada yang masuk yang unyu-unyu, orang-orang Kristen kan banyak itu. Begitu melihat sesuatu merasa dia paling mampu lah. Mereka nggak tahu bahwa mereka ini sedang membuat jerat. Tidak pernah mereka satu lawan satu. Selalu udah disiapkan di situ dayang-dayangnya. Jadi kalau ada Kristen yang lugu masuk, ini menjadi sasaran empuk mereka. Ya kawan-kawan ya. Itu memang harus kita akui, begitulah trik yang mereka bangun untuk menjerat para domba. Nah, itulah sebabnya mereka mengatakan naikkan domba, naikkan domba. Nah, aduh bunyi pula airku. Aku matikan dulu ya. Bentar dulu. Nah, kawan-kawan, dari perdebatan itu akhirnya saya bilang, masukkan saya kalau kalian berani. Jangan berani yang kepada yang unyu-unyu saja. Maka mereka memasukkan saya dan terjadilah tragedi ya. Ini sampai saya bawa, ini loh kawan, apa, cutter ya. Dan saya bilang ini akan saya uwing aja, gitu. Ya. Kalau kalian berani, saya bilang, bisa menunjukkan ayatnya, aku potong ini kupingku. Mereka ini kawan, setelah saya amati, ya sama juga dengan kita, ya. Gaya mereka aja banyak dalam berdebat. Mereka juga tidak tahu apa-apa ya. Dan kalau kalian lihat mereka terkesan pintar, enggak. Naikkan Bang Zuma, suruhlah naik. Kalau enggak kubal-bali dia di sini. TikTokku belum pernah disamperi Zuma. Kalau StreamYard pernah, tapi dia selalu lomba kuat-kuatan suara, bukan lomba debat atau diskusi ya. Zuma paling takut sama saya. Sudah banyak orang yang mengamati debat selalu mengatakan begitu. Kayaknya Zuma kalau bertemu sama saya kalah mental, jatuh mentalnya, kena mentalnya. Dan itu sudah banyak video. Ketika dia sudah kalah mental, maka dia ngajak ribut kuat-kuatan suara. Kalau kuat-kuatan suara saya memang nggak kuat kawannya. Tapi kalau pas ada moodnya, oh saya gas. Ya tes. Saya nggak peduli juga kalau pas moodnya kena, ya kawan-kawannya. Tapi kalau pas moodnya nggak datang, ya nggak bisa. Nah, kawan-kawan, saya sebenarnya apa ya, ingin menangkap keledai baru lagi, tapi mereka lagi apa ini, jam berapa ya? 19.15, berarti lagi apa ya, melaksanakan sholat. Nah, itulah mungkin ya. Nah, kawan-kawan, cerita tadi siang bagaimana saya mengkandaskan mereka, mempermalukan mereka. Saya buka, ternyata ada sebuah, jadi kalau dulu mereka bilang, mana ada zaman itu nama Muhammad, mereka keliru kawan. Tahun 523, itu ada yang bernama Muhammad kawan. ABD, Abdullah mungkin itu ya. Tapi saya nggak mau bilang Abdullah tadi ya. Jadi saya tunjukkan datanya, mereka keok. Wah, kok diambil dari Republika katanya. Di dalam Republika itu pun kan ditulisnya di situ siapa yang memberi pernyataan ini kawannya. Dan kalau nggak mau Republika kan sudah saya ambil ensiklopedia Islam itu sendiri. Sudah saya tunjukkan. Mereka hanya berhak atas lafaz Allah yang gambarnya kayak gini tuh kawan. Kalau ALLAH mereka nggak ada hak. Karena itu tidak dikenal dalam tulisan Arab. Orang Arab pun tidak kenal ya. Jadi mereka di situ kena mental, padahal mereka sudah kumpul rame-rame yang nggak ada gunanya. Kubal balik kawan. Kalau berani mereka naik ke sini hebat sekali kawan. Ya.
Kalau di Komal mereka kan mereka langsung 4 orang, 5 orang. Begitu juga Zulkifli kawan. Handi Celebes sudah di situ, Zulkifli sudah di situ. Dan strategi orangnya untuk Zulkifli kan kemarin saya lihat Zulkifli berdebat sama Rudi Simamora ya. Saya lihat matanya selalu memandang layar, jadi dia dikirimi pesan. Itu aja kelebihan dia kan ada adminnya ya. Jadi lihat-lihat ini ya. Di dalam dunia TikTok baru saya lah yang berani buka wajah full seperti ini, baik menjawab maupun apa ya. Kalau kalian nanti lihat video saya sebelumnya, ini saya pegang loh kawan. Gak main-main kalau saya bicara firman Tuhan. Gak pernah saya mau main-main. Yang membuat mereka malu lagi, mereka mengatakan air zam-zam itu kawan. Itu berasal dari zamannya Ismail ketika diusir. Maka saya bukakan Kejadian 16 ayat 14. Itu harus dekat Kades dan Beret. Maka pintarnya mereka mau memutar-mutar, diambilnya dulu ayat 3, ayat 7. Kejadian 16 ayat 7 dikatakan situ Asyur. Baru mereka melarikan ke Kades dan Beret. Sudah dicari-carinya ayat untuk mematikan itu. Enggak dapat kawan. Makanya saya ketawa. Kau lihat aja peta, aku bilang. Oke, ini sudah ada yang datang ya. Semoga, ini bisa billah. Bersenang-senang atau tidak atau gimana Pak? Saya pun belum paham tentang surga Kristen Pak. Tolong dijelaskan Pak. Oke, terima kasih. Surganya orang Kristen itu terdapat di kitab Wahyu dijelaskan bahwa di sana tidak ada atap, kertak gigi, kesakitan, semuanya nggak ada. Di surga orang Kristen itu kami tidak ada kawin-mawin lagi karena Yesus sudah mengatakan bahwa hidup kami nanti di surga seperti malaikat, tidak kawin-mawin ya. Jadi kegiatan seksual tidak ada di surga kami. Kenapa? Itulah sebabnya doa kami jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, kami mengharapkan bumi ini penuh kasih. Jadi di surga itu ada kasih. Nah, kalau kita masuk surga saja itu senangnya sudah luar biasa kawan. Jadi hati yang gembira adalah obat. Pemazmur mengatakan juga demikian ya. Jadi itulah yang bisa saya gambarkan mengenai surga orang Kristen. Silakan. Baik. Bapak bilang tadi umat Kristen akan menjadi malaikat. Itu ngapain aja Pak di sana Pak? Kami kan mungkin ada, gitu kan. Jadi tidak ada rasa bosan atau gimana. Ini kalau jadi malaikat itu ngapain aja Pak di sana? Ya, di surga memang tidak ada rasa bosan. Contohnya sekarang malaikat. Malaikat itu sudah boleh kita katakan tahunnya manusia, ada jutaan tahun dia di surga itu. Apakah ada malaikat yang bosan? Kan enggak. Demikian juga kita nanti manusia. Di sana kita tidak ada memiliki rasa bosan ya. Apapun yang kita kerjakan itu indah. Contohlah, mengelilingi bumi ini saja kalau kita jalan kaki, itu mungkin ratusan tahun kawan. Ya. Setelah kita sampai di satu titik, misalnya bumi bulat berputar kita gini, di titik ini sudah lain lagi nanti keadaannya. Jadi terus begitu-begitu ya. Jadi kami di sana tidak ada seks, seperti mungkin di tempat kalian ada seks ya. Silakan. Baik. Jadi tahu kegiatannya apa saja di sana Pak? Atau cuman diam-diam saja atau gimana kan? Saya perlu tahu juga Pak. Ya. Kegiatannya di sana kalau kita baca kitab Samuel ya kami hidupnya seperti normal saja. Ya hidup biasa berjalan memuji dan memuliakan Tuhan kata kitab Wahyu. Pokoknya serba happy lah. Kayak biasa aja kita hidup ya. Bahkan di kitab Samuel dikatakan singa pun makan rumput dengan domba. Itulah gambarannya. Jadi di sana nanti ada hewan ya kami main sama hewan, berlari-lari begitulah kira-kira.
Oh gitu Pak ya. Jadi kita sudah nggak mengenal saudara-saudara kita lagi ya Pak ya di sana nanti ya? Contoh seperti adik atau ibu, bapak gitu, kita tidak mengenal lagi ya Pak ya? Oke, Alkitab menuliskan kita bersaudara. Baik itu ayah kita maupun adik kita maupun ipar kita semuanya saudara dinamakannya. Makanya di kitab Wahyu dikatakan saudara-saudara. Tapi masih kita kenal apa tidak Pak? Enggak, kita enggak kenal lagi itu sebagai abang, sebagai ayah, sebagai ibu, tidak seperti itu. Kalau di surga kalian bagaimana? Apakah di sana ada kegiatan seksual? Tentu ada Pak, normalnya kita hidup di dunia, itulah nanti kita di sana Pak. Kita mengenal orang tua kita, mengenal saudara-saudara kita, ya semua kita kenal Pak, kalau di surga Oh kami. berarti ada gambaran semua masuk surga itu per keluarga ya? Atau pribadi, lepas pribadi? Ya yang kami harapkan keluarga kami masuk surga semua Pak, kalaupun keluarga kami ada yang tidak masuk surga, nanti kan semisal dia masih di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah, tentu akan dimasukkan surga juga Pak. Yang jelas kan nanti istilahnya digembleng dulu lah di neraka gitu kan. Ya sekarang saya salut melihat orang-orang Islam ya. Akhir-akhir ini mereka mengakui bahwa nanti mereka digembleng di neraka dulu. Berarti neraka itu bukan tempat yang kekal ya. Tempat ecek-ecek. Tempat yang Penggemblengan. kekal bagi orang-orang kafir Pak. Orang-orang di luar Islam itu tempat yang kekal di neraka Pak. Iya, makanya aku salut bahwa neraka itu bagi orang Islam tempat pembakaran sementara ya. Bukan tempat yang kekal, tapi orang kafir neraka itu menjadi tempat yang kekal. Ya, itu logika yang kamu bangun, logika sederhana. Saya hargai. Ya, apalagi pertanyaanmu? Karena di kami Pak, walaupun kita mempunyai iman sekecil apapun, yang penting kita tidak menyekutukan Allah, itu pada akhirnya kita akan diangkat ke surga Pak, gitu. Kira-kira kalian menyekutukan Allah atau tidak? Tentu tidak Pak, karena kan kami menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah selain Bagaimana? Allah. Apa definisi menyembah ini? Teknik menyembah bagaimana? Coba gambarkan sama kami. Menyembah itu Pak, kita meyakini. Teknisnya. Bisa nggak kamu jelaskan teknis menyembah? Ya seperti sholat itu Pak, itu kan kita sedang menyembah Allah. Gitu. Tapi kira batunya kalian sholat itu? Gimana sih? Ke arah batu Pak, maksudnya? Iya, batu Hajar Aswad atau Ka'bah. Oh itu hanya kiblat kami Pak, itu hanya arah. Kiblat ya? Iya, supaya kami serentak di sana Pak. Seandainya pun batu Hajar Aswad dipindahkan, itu tetap kami menyembah ke sana Pak arahnya gitu loh. Bukan menyembah batu maksudnya gitu Pak. Iya. Seandainya pun batu Hajar Aswad itu dipindahkan, selagi Nabi kami tidak merubah kiblat kami akan tetap berkiblat ke Ka'bah atau arahnya ke Ka'bah gitu Pak. Ya. Bukan berarti boleh nggak aku bilang bahwa Hajar Aswad itu perwakilan Allah SWT? Kalau tidak ke arah Hajar Aswad, berarti kalian tidak menyembah Allah SWT. Bolehkah saya bilang begitu? Ya boleh saja Pak, itu terserah Bapak kan. Nanti saya larang nanti kan nggak mungkin itu Pak. Iya. Saya sudah cari di Al-Quran, saya belum temukan itu ayat mengenai Hajar Aswad. Bisa kamu bantu nggak kalau kamu Islam? Ada nggak perintah untuk sujud ke arah batu Hajar Aswad itu? Tidak ada Pak perintah sujud ke Hajar Aswad, tidak ada Pak. Itu hanya kiblat kami arah Pak. Jadi kami ini umat Islam kan mempunyai arah. Satu arah, satu tujuan gitu loh Pak maksudnya. Jadi yang di Amerika, yang di Indonesia, di mana saja itu akan menyembah ke Ka'bah Pak. Kalau bumi bulat, bisa nggak ada kemungkinan kalian memantati Ka'bah itu dalam sujudnya? Kan bumi bulat nih. Jadi ini misalnya Ka'bah, kalian sujud ke arah sana. Rasa itu bukan menjadi hal yang sulit Pak. Sekarang kan udah ada alat kompas, jadi ya itu bukan halangan Pak bagi kami. Jadi sangat mungkin ya memantati Pak Ka'bah ya. Kan bumi bulat tuh. Bukan begitu prinsipnya Pak.
Ini Oke lah. saya boleh bertanya lagi nggak Pak? Kira-kira Boleh, Pak? silakan. Sudah saya jawab tadi kan semuanya, Ya. bahwa kami itu nggak menyembah batu, kami jadikan Ka'bah itu hanya untuk arah gitu Pak. Gini Ya. Pak, Tuhan Bapak kan namanya Yesus, terus dia katanya mati dengan cara terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa para umat Kristen gitu kan. Yang saya tanyakan, berarti umat Kristen ini bebas ngapain aja Pak ya? Karena dosanya kan sudah ditebus gitu. Ya. Kalimat Yang itu mana tidak ya, Pak, ya? cocok di. Halo, tunggu dulu. Aku jawab dulu ya. Sudah, Yang ada mana, lagi? Pak, ya? Sebentar, ini lagi azan hanya di sini. sekedar pertanyaan. Oke. Ya, silakan pertanyaanmu tadi apa gimana? Coba ulang. Bapak jangan marah ya Pak, ini kan hanya Oh sekedar enggak, pertanyaan, santai. Pak, ya. Kami Ini, Kristen Pak. tidak pernah marah. Baik. Loh Umat lah. Kristen ini kan menganggap bahwasanya Yesus mati dengan cara terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa para umat Kristen gitu kan. Ya. Terus pertanyaan saya, berarti umat Kristen ini bebas dong ngelakuin apa aja karena kan dosanya sudah ditebus gitu Pak. Betul nggak Pak itu Pak? Oke. Penghitungan dosa itu dilakukan di hari akhir. Maka penebusan dosa dilakukan juga di hari akhir. Tapi jalan untuk penebusan itu dilakukan ketika Yesus di kayu salib. Sebenarnya ini ada kekeliruan bahwa pengampunan dosa itu ada di dalam darah Yesus. Itu di Matius 26 ayat 28. Darahku akan tertumpah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Yang pahami dulu. Jadi ketika Yesus wafat di kayu salib, bukan berarti kami bisa berbuat kejahatan. Tidak. Kan belum terjadi penghitungan utang piutang kami. Penebusan hanya bisa dilakukan kalau sudah ditotal semua utang piutang, ikut bunganya. Itulah gambaran kalau di bumi. Maka direkap dulu semua dosa kami, itulah di hari akhir dilihat. Maka disitulah dilakukan penebusan. Silakan. Baik. Terus penebusan dilakukan pada zaman Yesus mati di tiang salib, Pak. Sedangkan amal Bapak kan nanti istilahnya direkap di akhir gitu, Pak. Terus kenapa kok Yesus nebusnya pada zaman dulu gitu loh? Kenapa enggak nanti di akhir-akhir gitu? Oke. Kalimat di situ menebus, kalau kubawakan ke dalam dunia sekarang, boleh saya katakan Yesus meletak jaminan. Contoh, kita berutang kepada sebuah bank. Bank lebih meminta jaminan daripada janji. Maka Yesus memberi jaminan. Ini loh jaminannya. Nanti di akhir, kau rekap berapa semua utang orang ini, lunasi dengan jaminan saya. Paham ya? Itulah sebabnya Yesus meletakkan jaminan dengan kematiannya, dengan darahnya. Nanti jaminan ini, itulah direkap pada hari akhir. Setelah pada hari akhir direkaplah, oh ternyata dosanya sekian. Inilah yang nanti menebus itu semua. Pahamnya itu udah gambaran yang paling gampang gue loh. Baik. Oh itu jaminnya ke siapa Pak kira-kira? Oke. Alam maut itu dikuasai oleh iblis. Maka itu sesuai dengan Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Ya, ke-14. Baik. Bahwa debu tanah adalah makananmu seumur hidup. Jadi dia penguasa alam maut. Silakan. Jadi menjaminnya ke iblis gitu Pak atau ke mana Pak? Ya, jaminan itu diberikan ke dalam alam maut. Agar kita bisa keluar dari alam maut. Karena alam maut itu kan firman Tuhan kekal. Bahwa iblislah penguasa alam maut. Tidak bisa ada orang yang lepas dari sana. Itulah sebabnya Yesus datang meremukkan kepala iblis sehingga ada kebangkitan setelah kematian. Silakan. Berarti nebusnya ke iblis gitu ya Pak ya? Saya dapat simpulkan. Kenapa harus nebus ke iblis Pak? Karena kan ya iblis itu kan ciptaan dari Tuhan Pak. Kok Tuhan nebus ke ciptaan gitu Pak? Iblis bukan ciptaan. Tuhan menciptakan malaikat. Itu keliru. Oh, iblis kalau Tuhan sampai sebentar, gantian kita. Kalau Tuhan sampai menciptakan iblis, artinya Tuhan itulah pencipta kejahatan. Maka ngapain untuk dia marah-marah sama manusia kalau kemasukan iblis? Orang dia menciptakan iblis kok. Ya. Kalau Tuhan menciptakan iblis, artinya sumber kejahatan iblis berasal dari Tuhan.
kalau sesuatu berasal dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan memarahinya. Adalah satu keanehan kalau sumbernya dari Tuhan terus dimarahi Tuhan. Paham ya? Silakan. Baik. Ini yang saya heran, Kak. Iblis tidak diciptakan berarti dia berdiri sendiri gitu ya, Pak ya? Iblis ini, Pak. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat ini ada yang memberontak, kita bilanglah kalimat kasarnya memberontak atau melawan. Yang melawan ini diberilah nama dia iblis atau si ular tua. Oh, Silakan. ya. Jadi asal muasal iblis ini dari malaikat yang memberontak. Sedangkan malaikat ini ciptaan apa bukan, Pak? Malaikat ciptaan, betul. Berarti pun iblis ciptaan, Pak, karena kan dia berasal dari malaikat. Oke, contoh begini. Kamu diciptakan sebagai manusia dan kamu akhirnya menjadi perampok. Apakah Tuhan menciptakan perampok? Kan tidak. Tuhan menciptakan kau manusia, tetapi kau mengambil jalan jadi perampok. Itulah kira-kira. Tuhan tidak pernah menciptakan perampok. Silakan. Kalau ada lagi, kalau nggak ada lagi itu sudah ada yang dibawa antri. Siap, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita berdebat tuh nanti nggak ada ujungnya. Silahkan teman yang lain bila mana mau berganti, Pak. Ya, silakan Kafir. Iya, oke. Thank you. Sebelum aku mempertanyakan, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh orang Kristen. Kenapa aku ucapkan terima kasih? Karena mereka atau kalian udah mengembalikan nama Nabi Isa yang adalah nabinya orang Islam. Kenapa aku bilang begitu? Karena pada dulunya ada sebuah gereja yang dinamakan Gereja Isa Al-Masih. Dan itu kami sangat tidak terima karena itu nama nabi kami. Nah, dan pada akhirnya kan udah diganti menjadi Gereja Yesus Kristus. Begitu, Bang. Oke, Gimana, Bang? terima kasih. Ya, sebentar, gantian kita. Ya. Kalau mengenai Isa Al-Masih, memang dulu itu, kan itu keterbatasan bahasa Indonesia. Dan di dalam bahasa Indonesia dulu bahkan terjemahan Alkitab pertama memang dikatakan Isa Al-Masih. Tapi setelah kesininya kita tahu kebenaran, Isa bukanlah Yesus. Dan terima kasih juga kepada umat Islam yang mengizinkan Isa Al-Masih turun dari kayu salib. Karena selama 79 tahun Indonesia merdeka, Isa Al-Masih disalib. Dan Isa Al-Masih wafat dan Isa Al-Masih naik ke surga. Baru tahun ini, mungkin tahun depan diterapkan Isa Al-Masih capek disalib, turun dari kayu salib, tidak mati dan tidak naik ke surga. Terima kasih. Dalam mengembalikan Marwah surah 4 ayat 157. Terima kasih. Bang, tadi Abang bilang terima kasih orang Islam telah mengizinkan memakai nama Nabi Isa. Gitu ya? Enggak. Saya bilang terima kasih kalian menurunkan Isa Al-Masih dari tiang jemuran, dari tiang salib. Kok gitu? Selama 79 tahun kan negara mengatakan wafatnya Isa Al-Masih, naiknya Isa Al-Masih, disalibnya Isa Al-Masih. Yesus enggak disalib, memang betul. Surah 4 ayat 157. Enggak disalib. Yang disalib Isa Al-Masih ternyata. Kan itu menghujat surah 4 157. Sekarang sudah kalian bebaskan Isa Al-Masih dari hukuman salib. Terima kasih. Bang, Abang setuju nggak selama waktu itu masih digunakan nama Gereja Isa Al-Masih? Abang waktu itu setuju nggak? Waktu itu saya setuju karena saya masih blow on. Tapi setelah sekarang ini saya paham kitab suci, saya sebenarnya begini. Kalau dikatakan Isa Al-Masih sesuai dengan apa yang ada di Bible, contoh ibunya, ayahnya, tempat lahirnya, di mana, saya setuju. Karena orang Arab pun masih ada beragama Kristen. Dan Kristen lebih dahulu di Arab daripada Islam. Silakan. Jadi, gimana ya? Tidak usah sangkan-sangkan. Gas aja mau bilang apa silakan. Iya, udah lupa soalnya. Terus. Gini aja, memang beneran lupa nih. Kita bahas yang lain aja. Ini masalah
namaku kan kafir adalah maling. Nah, di sini maksudku adalah maling istilah maksudnya. Contoh seperti kata Allah, istilah kafir, istilah iman, halal, haram. Nah, itu masalahnya. Sedangkan istilah-istilah tersebut kan itu berasalnya dari bahasa Arab. Dan yang kita tahu bahwa kitab aslinya orang Kristen kan bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Dan istilah-istilah tersebut kan tidak ada di dalam kitab yang bahasa Ibrani. Itu gimana, Bang? Oke, terima kasih. Mengenai nama Allah, tadi siang kami sudah diskusi dan tuntas. Kalian hanya kepedean bahwa Allah itu berasal dari bahasa orang Islam. Itu kepedean. Penyembah berhala, kafir Quraisy, itu sudah mengatakan berhalanya dengan sebutan Allah SWT juga. Orang-orang Kristen sebelum Nabi Muhammad lahir juga sudah mengatakan Tuhannya adalah Allah. Orang Arab ya. Kemudian al itu berasal dari bahasa Ibrani atau Aramaik, bukan berasal dari akar kata bahasa Arab. Ya, dewa Kanaan. Oke. Nah, mengenai kalimat yang lain, roh atau segala macam, begini ceritanya. Kita hidup di Indonesia. Indonesia sudah mengadopsi, kalau mau disalahkan, salahkan pemerintah Indonesia. Bukan kami orang Kristen. Orang Kristen hanya mengikuti undang-undang, apa yang sudah digariskan undang-undang, wajib kami tunduk. Nah, kalau Allah yang lafaznya itu bahasa Arab itu baru tidak bisa kami pakai. Paham ya? Silakan. Iya, cuman masalahnya kan walaupun tidak sama persis, tapi kan cara pengucapannya hampir sama. Nah, jadi begini, kitab Kristen yang berbahasa Arab itu kan hasil terjemahan juga, bukan bahasa aslinya. Nah, jadi berarti kita harus kembali ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Ada nggak kata Allah di bahasa Ibraninya? Nah, saya yakin kau mengatakan tidak ada kata Allah di bahasa Ibrani. Maka dari itu kau pun kena makan buah si malakama. Jangan pernah kau katakan Allah itu Tuhannya orang Yahudi. Jangan pernah kau katakan Allah itu Tuhannya Musa. Gak ada itu. Itu dulu saya tentang sampai hari ini. Itu adalah bualan-bualan kosong. Karena Allah lafaznya jelas dalam bahasa Arab. Dan sudah saya teliti dan saya tanya. Itu katanya kekal. Kalau kekal itu tidak terdapat di dalam Ten Commandment. Bahasanya bahasa lain. Paku tulisannya lain. Saya setuju dengan kamu. Berarti yang mencontoh itu kalian, bukan kami ya. Silakan. Jadi orang Kristen dapat di mana kata Allah itu kalau tidak ada di dalam bahasa Ibrani? Oke. Kata Allah kami dapat dari mana? Coba kau baca hadis Sahih Bukhari 3. Nabi Muhammad tidak mengenal Allah. Yang mengenal Allah itu Khadijah. Setelah itu Khadijah membawa Nabi Muhammad menemui Warakah bin Naufal. Dan Warakah bin Naufal itu adalah penulis kitab di dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Lantas Warakah menulis dalam hal apa? Dengan bahasa Arab itu pakai apa? Tentu pakai Allah. Yang aku tanya Kristen Bang, bukan Islam. Loh, Warakah bin Naufal kan Kristen. Oh iya, pertanyaanku dapat di mana kata Allahnya itu? Ya, itu sebutan orang Arab terhadap berhala atau sesembahan mereka. Buya Syakur juga mengatakan demikian. Berarti orang Kristen juga sebutnya berhala. Betul. Kenapa dikatakan begitu? Karena bahasa saat itu hanya itulah yang ada. Contoh di dalam bahasa Batak, ya, Jehovah Debata. Debata itu dipakai oleh Parmalim merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Dipakai oleh orang Kristen merujuk kepada Bapa di sorga. Itu namanya bahasa. Karena nggak ada yang dicocokkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak nggak ada lagi. Itu makanya yang ikut tafsir itu orang Arab. Diambil dari kata al itu di dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Coba disimpulkan. Jadi di dalam bahasa Arab ada kata Allah atau tidak nih? Di dalam bahasa Arab tidak ada kata Allah. Dia mengambil dari bahasa Aramaik. Aramaik. Oh, jadi asal kata Allah itu dari bahasa Aramaik. Iya, betul. Aramaik itu hasil terjemahan dari bahasa apa?
Ya, mereka kan bahasa sendiri. Karena Tuhan maksudnya dulu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Yang pertama maksudnya punya begini, Tuhan itu Israel. maksudku begini, ada nggak kitab orang Kristen yang berbahasa Aramaik? Ya, adalah. Ada. Karena Yesus Jadi kan hidupnya di Yesus sebentar loh. Yesus kan hidupnya itu kan di daerah Israel. Maka kalau kita lihat kitab orang Kristen, sebenarnya awalnya itu memang bahasa Ibrani, bahasa lisannya. Tapi karena saat itu ada penjajahan Romawi, ada di situ bahasa internasionalnya bahasa Yunani, maka diterjemahkanlah ke bahasa Yunani, ditulis. Tapi apapun alasannya tetap bahasa Ibrani yang pertama kali. Betul kan? Betul, karena Tuhan datang ke kaum orang Israel itu. Oke. Ini misalnya kalau di Aramaik ditulisnya Allah. Kalau di Ibraninya ditulisnya apa? El. Kan asalnya itu dari El. Allah. Bukan Elohim. Elohim. Oh, Elohim. Iya, kan asalnya dari situ. Maka orang Arab, kalau menurut versi Alkitab, di Kisah Para Rasul 2, ketika para rasul itu kemasukan Roh Kudus, mereka bicara dalam bahasa bangsa-bangsa di dunia. Salah satu bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Itu Kisah Para Rasul 2 ayat yang 11. Oke. Jadi intinya orang Kristen mengambil kata Allah itu dari bahasa Aramaik. Betul. Karena bahasa Arab tidak mengenal ALLAH, nggak mengenal itu. Ya. Tapi yang jadi penasaranku, kan ada bahasa aslinya yaitu Ibrani, Elohim sebutannya. Kenapa harus pakai Aramaik? Oke. Apa alasannya? Ya, karena itulah kehebatan orang Kristen, seluruh kitab suci bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di Amerika bukan Allah lagi. Kan aku bilang di Indonesia kenapa Allah? Karena hukum negara EYDE disempurnakan tahun 1972. Sudah diambillah ini unsur serapan namanya. Di Amerika bukan Allah namanya. Pahami dulu hanya di Indonesia, Malaysia. Pak, saya menyala dulu Pak, bentar Pak. Gini Pak. Bukankah kita Bapak berasal dari Yunani Pak? Oke, aku jelaskan. Sudah kujelaskan tadi, pada zaman Yesus yang digunakan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Romawi, dan bahasa Yunani. Bahasa internasional saat itu bahasa Yunani. Tolong kalian baca di salib Yesus. Kan dibuat di situ. Dibuat dalam 3 bahasa. Silakan. Apa alasan Bapak kok nggak mau menggunakan bahasa Yunani seperti Apostolos, Theos, gitu kan lebih bagus Pak. Karena kan itu bahasa asalnya gitu Pak. Kenapa harus menggunakan bahasa dari kami gitu Pak, dari Islam? Terjemahan. Kan sudah aku bilang itu bukan dari Islam. Kalian aja nggak tahu malu mengaku-ngaku itu dari Islam. Islam itu hadir 610. Sebelum itu orang Arab tidak kenal namanya pencipta langit dan bumi, Allah Israel, nggak kenal. Tapi mereka mengenal Allah yang mereka sembah adalah berhala. Kaum Quraisy 360 berhala berada di Mekah itu. Jangan kepedean. Kenapa kami menggunakan bahasa istilah-istilah itu? Karena aturan negara. Kan sudah aku bilang di Indonesia. Di Amerika kan tidak dipakai itu. Aturan negara Indonesia. Kalau aturan negara Indonesia, kenapa pakai bahasa Aramaiknya? Ya. Apa yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang tidak bisa diterjemahkan, tidak diterjemahkan. Contoh, Elroy. Yang kedua, Eloi laba sabatani. Itu memang sengaja diambil, tidak diterjemahkan. Karena tujuannya ada. Kenapa dikatakan Elroy? Agar tidak muncul penyesat yang mengatakan Allahnya Ismail, Tuhannya Ismail adalah Allah. Allah yang Quraisy itu, bukan. Tapi Elroy. Kalau keturunan Ismail mengatakan Tuhannya di luar Elroy, itu palsu. Baik. Seperti kata Rasul Pak, itu gimana Bapak akan berkilah itu Pak? Rasul itu kan sudah jelas dari bahasa kami, bahasa Aramaik. Kalau bahasa Yunani kan Apostolos Pak. Itu kenapa Bapak tidak bangga menggunakan bahasa aslinya seperti Apostolos gitu Pak? Kenapa harus ngambil dari kata-kata umat Islam gitu Pak? Oke, sekarang kalau saya merujuk Alkitab, di Kisah Para Rasul 2 ayat 11, di situ ada orang Arab. Dan dia mengerti bahwa mereka bicara tentang ketuhanan.
dan orang itu adalah rasul karena diangkat. Jadi jangan kalian mengira Islam, kata rasul berasal dari Islam. Islam itu ada 610. Sebelum itu Warukut bin Naufal, sebentar dulu. Waraka bin Naufal, makanya rajin kalian baca hadis. Hadis Bukhari 3, Waraka bin Naufal sudah menulis Alkitab dalam bahasa Ibrani. Hadis 6467 hadis yang terkait, Waraka bin Naufal atas seizin Allah menulis Injil dalam bahasa Arab. Oke, jadi begini Bang, kita beralih ke istilah kafir dulu. Kitabnya orang Kristen yang bahasa Indonesia itu hasil terjemahan dari bahasa apa? Ya, kitab kami itu di kanon, ya waktu itu di kanon di orang Katolik kita harus kita akui, kami tidak pernah membantah. Hasil kanon inilah yang kami terjemahkan, ya. Aku nggak paham apa itu kanon. Ya, kanon itu sebuah peristiwa di mana berkumpullah para kardinal seluruh dunia. Kalau zaman itu apalah ibaratnya petinggi-tinggi agama lah ya. Kalau kalian muktamar, jadi dikumpulkanlah ini semua, dijelaskan. Ini loh, ini dikumpulkan mana, ini gini gitulah rapatnya. Kalau kalian itu Zaid bin Syabit, ketika dia mengumpulkan mushaf Al-Quran dan memanggil habis-habis, nah itulah peristiwa seperti itu. Tapi aku pernah tanya juga sama orang Kristen sebelah, katanya kitab orang Kristen sekarang yang bahasa Indonesia itu hasil terjemahan dari bahasa Ibrani katanya. Ya, bahasa Ibrani dan Yunani. Perjanjian lama dan perjanjian baru kan ada. Di kitab, ya, jadi kan di kitab yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kan ada kalimat kafir, betul. Nah, di dalam yang sebelum diterjemahkan di dalam kitab yang bahasa Ibrani, apa ditulisnya sebelum kafir itu? Ya, sebentar kulihat ya. Diterjemahkan ke dalam kafir hanya ada 3 ayat kalau nggak salah ya. Bentar. Kafir itu ada 3 ayat di bilangan, bentar, bilangan 23 ayat 9. Bilangan 23. Sabar ya, aku bukakan dulu. Ayat 9. Iya. Kafir di sini dikatakan adalah tunggu. Kufar ya. Kufar ya. Nah, sebentar dulu. Yang bahasa perjanjian lamanya dulu ya. 23 ayat 9. Bangsa-bangsa kafir dibuat di sini Gowirareli apa nih? Ya, itulah ya. Bentar. Kafirnya. Ya itulah itu. Kau lihat aja ada itu di Sabda ya. Apa? Aku nggak bisa lihat. Nggak ada laptop. Tar. Goyim bisa juga Goyim. Bisa juga Koroset. Goyim macam ini. Itu Ibrani ya? Itu. Ya, sekarang kita masuk ke bahasa Yunani dulu. Bentar dulu dong. Nggak ada kufar ya? Ambil 522. Sebentar. Matius 5:22. Atau bahasa Indonesianya orang yang tidak bertuhankan kepada Bapa di sorga. Matius 5 ayat 22. Sabar ya. Penyembah berhala lah tepatnya itu ya. Bentar. Lihat di sini. Kenapa Bapak ini kok tidak bangga gitu dengan bahasa aslinya gitu Pak? Karena kan bahasa aslinya kan apostolos seperti rasul itu kan Pak. Kami bangga kok. Kami juga kalau di situ juga nggak dipakai. Iya betul Bang. Kan bahasa Indonesia disesuaikan dong. Emang kata kafir itu hasil terjemahan dari mana? Loh, kan sudah disepakkan, masa kalian tidak tahu hukum? Itu Raka kan juga kafir ya. Kalau jadi menurut hukum negara, sebentar dulu. Di dalam undang-undang kan sudah dijelaskan bahwa bahasa yang dipakai di dalam semua kitab atau buku itu harus bahasa Indonesia. Ya.
Maka kami diberi kebebasan untuk menafsirkan dengan mengambil kosakata yang ada di dalam KBBI. Gak ada yang salah, itu kan sudah menjadi Tapi bahasa KBBI. masalahnya istilah kafir itu kan asalnya dari bahasa Arab. Iya. Gimana itu? Kan sudah ku bilang, kalian bahasa Arab kan, bukan Islam kan? Iya, Arab itu kan, Arab itu kan bahasa asli kitab kami. ya memang bahasa asli kitab kalian, tapi bukan berarti seluruh kata-kata itu berasal dari Islam. Tidak, karena Kristen lebih dahulu ada. Makanya kau baca Sahih Bukhari yang ku bilang tadi. Kalau emang begitu, kenapa nggak pakai bahasa aslinya aja, yaitu goyim atau apa tadi raka? Kenapa harus kafir? Potolos gitu. Kan sudah Kenapa kita harus jelaskan. sama dengan Islam? Baca dulu Kenapa harus sama Undang-Undang dengan Islam? Dasar. Undang-Undang Dasar menggariskan seperti itu. Kalau menggunakan goyim nggak boleh ya? Nggak boleh dong, karena itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Masa? Kan ada dalam bahasa Indonesia. Gimana dengan istilah oneness, bidat, itu kan bukan bahasa Indonesia. Kan tidak ada di dalam Bible oneness. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi orang Kristen sering sebut itu, seperti Mikana. Itu kan hanya ucapan bro. Tidak dituliskan dalam buku. Sesuai undang-undang negara kita, semua yang berbentuk buku harus menggunakan EYD. Bukan Terus suka-suka kami. istilah Alkitab itu juga bahasa apa? Bahasa Aramaik ya? Istilah Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Al, pokoknya semua yang berbau al itu berasal dari bahasa Aramaik. Arab, bukan Aramaik. Makanya Alkitab kau cari artinya tahu lah. Alkitab artinya buku. Bahasa Banyak Arab itu. kekeliruan yang kalian bangun. Kalau alnya saja ya, kalau kitab oke. Dari Arabnya. Karena ada dua sama juga. kosakata itu, al dan kitab. Bukan banyak kekeliruan, Gini Pak. Bang, kami aja, Abang pernah lihat nggak atau pernah menemukan nggak orang Islam menyamai istilah yang ada di dalam Kristen? Pernah nggak kami ngambil istilah tersebut? Nggak pernah. Ya Nggak ada pernah lah, ada kenapa satupun. tidak? Apa contohnya apa? Contoh, Ada misalnya ketika kalian bicara, tunggu dulu, sebentar, ku dengar dulu ku ingat dulu di Al-Quran ya. Karena kalau di luar Al-Quran saya kurang paham. Tapi kalau di Al-Quran itu, contoh, tunggu dulu. Di Al-Quran, Kami pede dengan bahasa induk kami, Pak. Kami sangat bangga. kalian nggak pede. Kami Bahasa induk sangat kalian bangga. bukan itu. Tidak pernah pakai Sebentar ya. yang bukan agama Arab Islam. Semua kami serba Arab sesuai dengan kitab kami. Coba Sebentar. cari dulu, cari. Ya ada itu, ada, pokoknya ada. Nanti kita lanjutkan lah. Lanjut. Apalagi. Boleh. Contoh Injil lah. Injil. Gospel. Injil. Kalau bahasa Inggrisnya kan gospel. Kami nggak pernah bilang gospel. Ya bahasa Inggris. Tapi kan itu dari bahasa Ibrani dan Yunani itu kan merujuk ke situ. Tanya aja Kainama. Kainama kan pernah mengulas itu. Asal katanya itu, Injil itu berasal dari aduh aku lupa. Bahasa Itu kan Yunaninya ini katanya. Itu masalah nama, beda lagi. Kalau nama kan nggak boleh diubah. Kalau Injil bilang ya nggak bisa Injil, diubah. kalau Abraham Zabur ya jadi Zabur. Ibrahim. Kan dimualafkan itu. Yesus jadi Isa kan dimualafkan. Oh, itu beda lagi. Itu nama. Nah itu dia. Oke, bukan ada istilah. pertanyaan lain? Sekarang aku bisa Baik. bertanya sama kalian. Satu lagi Pak pertanyaan Pak. Satu lagi Pak. Nanti Silakan, habis itu silakan. Bapak bertanya. Baik. Gini Pak. Yang pertama kali melukis wajah Yesus itu siapa Pak? Itu dia dapat ilham dari mana Pak? Bisa-bisanya dia nggak melihat tapi kok bisa melukis wajah gitu Pak. Gitu loh. Oke, terima kasih. Kalau kau merujuk kepada Alkitab, maka saya hanya bisa mengatakan ayahnya Yesus itu tukang kayu. Di dalam tradisi Yahudi, ya, Evangelion ya. Yang Bentar. melukis Pak, melukis wajah. Ya dengar dulu. Ya, Aku baik. sudah isya dulu ya. Ya, Terus silakan. makan. Oke, dadah. Ya. Ayahnya Yesus itu tukang kayu. Tukang kayu itu pandai memahat wajah. Jadi sangat mungkin wajah Yesus dipahat. Cuman kalau kau mengatakan lukisan Galileo, ya Galileo yang melukis.
Tapi kalau kau katakan apakah wajah Yesus bisa digambarkan? Bisa. Sebab dia ada dan pernah ada. Yang tidak bisa digambarkan, sebentar, yang tidak bisa digambarkan hanya ada 3 alasan. Pertama, di tempat itu tidak ada yang bisa memahat dan melukis. Yang kedua, orang yang mau digambarkan ini jeleknya bukan main. Giginya ompong, jerawatnya banyak, jadi kalau digambarkan malu. Baru yang ketiga, memang di tempat itu tidak ada, yaitu tadi keahlian memahat. Satu, yang kedua melukis, yang ketiga muka yang mau dilukis jelek sekali. Oh, baik. Berarti Tuhan Bapak itu bisa dilukiskan sembarangan gitu ya, Pak? Karena kan di Indonesia lain, lukisannya di Arab lain, di Cina lain, di mana-mana lain gitu loh, Pak. Ya. Itu gimana, Pak, menurut Bapak? Memang bisa. Itulah bahwa Yesus untuk milik semua orang. Yesus itu hak semua orang. Semua orang bisa menggambarkan Yesus. Tidak masalah bagi kami. Oh, begitu. Berarti Tuhan Bapak bisa digambarkan sesuka hati gitu, Pak ya? Bisa. Oh, kalau gitu. gambar fisiknya itu ya, silakan. Kau gambar gimana pun silakan. Asal jangan kau gambar jadi kepala hewan, badan manusia atau gitu ya. Karena tidak ada seperti itu. Oke, ini ada Ir. Ir, apa Ir? Ada yang mau tanyakan Ir? Saya ingin menanyakan satu aja, Bang. Boleh, silakan. Satu aja. Menurut Abang itu kan Yesus itu Tuhan. Betul? Benar. Gini, kau tanya dulu bagaimana tentang ketuhanan Yesus, itu pertanyaannya. Iya, tapi ini ada yang mau saya tanyakan sedikit. Nah, iya, makanya tanya itu dulu. Ya. Bagaimana ketuhanan Yesus, itu ya, jawab. Silakan. Ketuhanan Yesus harus memenuhi unsur Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman adalah Bapa di sorga. Pahami dulu, kalau kalian bicara Yesus, harus kalian pisahkan tiga hal. Yang pertama, Yesus sebelum turun ke dunia namanya firman. Yesus yang telah turun ke dunia, firman menjadi manusia, namanya Yesus. Dan Yesus yang sekarang bersama-sama dengan Bapa di sorga karena sudah kembali, itu menjadi firman juga. Perhatikan, kekeliruan kawan-kawan muslim hanya mengetahui bahwa Yesus yang menjadi manusia. Seolah-olah kami masih menyembah Yesus yang manusia. Yesus yang manusia nggak ada lagi. Silakan. Iya, Bang. Jadi Yesus itu mati kan, Bang? Oke. Kalau bicara kematian Yesus itu mati di kayu salib kan, Bang? Kalau kau mau jawaban dari aku harus kujelaskan. Kematian Yesus ada 2 ruang. Ruang pertama dalam kubur, ruang kedua luar kubur. Semua yang di luar kubur mengatakan Yesus mati. Kalau ada ucapanmu Yesus mati, artinya kau sedang menempatkan diri atau memposisikan diri orang di luar kubur. Tetapi di dalam kubur, Yesus sudah mengatakan di Matius 12 itu, ayat 39-40, bahwa seperti Nabi Yunus, maka kita merujuk Yunus 2. Yunus 2, Yunus tidak mati, malah berdoa di perut ikan. Itulah sebabnya di dalam kubur Yesus hidup. Makanya ketika murid-murid datang menjumpai Yesus di dalam kubur sudah kosong, dan mereka bertanya kepada malaikat, mana Tuanku yang mati kemarin mayatnya? Apa katanya? Siapa yang mati? Mana ada yang mati? Paham ya? Silakan. Tapi Bang, di Matius, saya lupa itu Matius berapa itu, ada orang yang bangkit juga dari alam kubur itu, Bang. Nah, Bang tahu nggak itu ayatnya? Matius berapa itu, Bang? Yohanes 11 itu Lazarus. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Jadi Yesus punya kuasa membangkitkan orang. Makanya di Yohanes 10 ayat 17. Matius, Bang. Saya lupa Matius 59 atau ayat 59 atau berapa itu, Bang. Ada orang yang bangkit lagi dari kubur. Nah, itu konteksnya itu bagaimana itu, Bang? Lazarus. Kalau yang mati di dalam kubur dan bangkit sudah 4 hari, itu Lazarus. Yohanes 11. Sama itu ya. Lazarus, Yesus perintahkan keluar katanya. Artinya apa?
Yesus mengatakan di sana Lazarus tidak mati tapi tidur. Itulah yang dikatakan Yohanes 10 ayat 17 dengan 18. Di Yohanes 10 ayat 17-18 dikatakan apa? Oke, bentar, Aku Bang, memberikan bentar, Bang. nyawaku. Tunggu dulu dong, sabar bro. Enggak, aku mute dulu, apa dulu ya, aku cari dulu, aku cross check dulu ya. Matius Ya, 20 mute dulu ya. kau, aku bicara. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalau kau mau tahu itu seperti kita tertidur. Orang tertidur kan seperti mati. Dia seperti tidak bernyawa. Tapi ketika bangun, dia mengambil nyawanya kembali. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Lazarus tidak mati tapi tidur. Dari dulu. Mana cara live jeda? Gak tahu aku, Pak. Bisa dia main jeda live. Tunggu ya, aku naikkan lagi yang lain ya. Biar kita agak-agak nggak ada yang keras yang masuk ya. Yang unyu-unyu, nggak apa-apa. Halo, Franciulo. Halo. Halo, Francisco. Mikrofonmu masih mute. Hidupkan dulu. Malam, Bang. Halo, malam, silakan. Ya, Shalom. Ini Bang Ruri, saya sarankan aja ini. Tanyakan dulu mereka juga. Kebanyakan mereka itu hanya tahu hafalan aja, nggak tahu artinya ya. Yang datang yang unyu-unyu, kita nggak boleh menghajar, kita harus mengajar. Kenapa bang? Kenapa bang? Kenapa bang? Modal ngerocos aja mereka itu, kayak guru mereka itu si Juma. Kenapa bang? Anda kenapa bang? Kasuan apa bang? Oke, itu aja Francisco ya. Sabar. Oke, gitu aja Bang. Tanyakan mereka juga Bang. Nanti. Karena kulihat dari cara menjawabnya. Nggak usah nyuruh-nyuruh orang pak. Langsung aja. Itu mereka unyu-unyu. foto semua itu, nggak tahu bahasa Arabnya itu, cuman modal hafalan. Langsung aja nanya pak. Ya, Francisco tenang dong. Kan kita bisa mengukur orang ini, siapa yang harus diitukan. Slow aja, nggak usah. Kita bukan seperti mereka ya, naik orang awam dihajar. Kalau saya nggak berani gitu kan. Bukan nggak berani, nggak mau. Biar dia bertanya aja. Langsung terocos gitu aja pak. Kenapa? Dia tiba-tiba langsung terocos gitu loh, seolah-olah kami. Iya. Makanya santai. Kalau di sini disiplin, tenang aja. Ya, Tamu juga dilindungi. Santai, pak. Iya ya. Tidak pernah tamu kuku biarkan dikeroyok, nggak bisa. Ini junior, siapa lagi junior ini? Sabar ya, ini ku naikkan dulu junior. Halo junior. Matius 51 itu Bang, Matius 51 Bang. Sampai 54 atau 55 itu Bang. Yang bukit terbelah-belah lalu orang-orang kudus itu naik dan Matius hidup lagi, 27. Bang. Ya, Matius 27 ayat nomor 51 itu Bang. Ya, itu bentar, ini Bang, peristiwa junior, bentar waktu junior. Yesus. Oke Bang. Ya, sabar ya. Semua harus menahan diri. Kita harus beradab dong, jangan seperti mereka. Oke, Matius 27 ayat 50 sampai 53 itu orang-orang kudus. Jadi ceritanya begini. Dari zaman Adam sampai zaman sebelum Yesus, kan banyak orang suci. Orang suci ini tidak bisa menuju surga. Karena tidak ada jalan mereka menuju surga. Karena mereka sudah mati. Diam di dalam alam maut. Di bawah kekuasaan iblis. Itulah sebabnya di Samuel 28 itu. Bisa Saul memanggil arwahnya. Si Samuel. Dan arwah itu arwah yang suci. Arwah ilahi keluar dari dalam tanah. Kenapa tidak keluar dari surga? Karena dia masih ditahan di dalam alam iblis. Maka dari itu ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, disitulah dibebaskannya orang-orang yang orang-orang saleh, orang-orang kudus ini. Maka mereka bisa menuju surga. Jadi sekarang kuburan orang-orang saleh itu hanya tinggal tanah menanah, tetapi rohnya sudah menuju Yerusalem baru atau surga lah kita bilang, kota kudus. Paham ya? Silakan. Nah, Yesus itu kan juga bangkit dari kematiannya kan Bang, di hari ketiga itu kan. Benar nggak Bang? Ya, kan sudah kukatakan. Bedanya Yesus dengan Sebentar. orang kudus itu Bang. Tunggu sebentar.
Kan sudah kujelaskan. Setiap ada pembicaraan tentang kebangkitan Yesus, kematian Yesus, itu semua pembicaraan orang di luar kubur. Rasul Paulus mengatakan itu karena dia adalah orang di luar kubur. Para rasul yang lain seperti Petrus dan lain-lain, Yohanes juga, Yohanes Pembaptis, Yohanes Wahyu, mengatakan itu karena dia adalah manusia di luar kubur. Bahkan saya pun mengatakan hal itu. Yesus mati, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati. Karena saya adalah orang di luar kubur. Tetapi yang di dalam kubur itu hanya ada dua, yakni Yesus sendiri dan malaikat. Di dalam Alkitab malaikat ditanya, mana Tuhanku? Mana ada di sini orang mati katanya. Kamu cari siapa? Katanya. Silakan. Loh, masa malaikat nggak tahu Bang Tuhannya sendiri? Itu konteksnya bagaimana itu Bang? Malaikat kan tidak tahu Yesus mati, mana tahu dia tidak ada yang dilihatnya yang mati, dilihatnya hidup. Loh, Makanya yang mana kau bilang mati katanya. Loh, berarti malaikat itu dia apanya di alam goib aja begitu, di alam dunia ini dia nggak bisa melihat gitu. Dia bisa melihat, dan dia melihat Yesus tidak mati. Pahami dulu, Yesus tidak mati. Di kayu salib itu siapa? Kalau Yesus. Nah, makanya aku bilang, kalau aku juga sama dengan kau, karena aku orang di luar goa. Maka aku mengatakan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Sama kita. Tapi yang di dalam kubur tidak pernah mengatakan Yesus mati. Bahkan Yesus sendiri mengatakan seperti Yunus. Paham ya? Ya, kalau seperti Yunus berarti sama nih konteksnya ya. Gitu kan? Kalau seperti Yunus. Jadi apa bedanya Yesus itu dengan Yunus begitu? Sehingga Yesus itu sampai bisa dijadikan setengah Yunus saja. Kan sama tuh konteksnya. Oke. Konteks yang sama kamu maksud adalah konteks 3 hari itu. Bukan konteks penebusan dosa, bukan konteks ini. Bukan, aduh. Makanya baca Matius 12 itu orang tuh minta satu tanda. Maka Yesus mengatakan seperti Yunus. Yunus dibuang dari kapal, dimakan ikan. Orang di luar kapal menceritakan kepada semua orang, wah Yunus sudah dimakan ikan. Secara logis dimakan ikan pasti mati. Karena di perut ikan tidak ada oksigen dan ada asam yang untuk mengolah. Tapi faktanya di dalam perut ikan Yunus 2 malah dia berdoa, bercerita segala macam. Oke, ada lagi kalau nggak ada? Coba cari sudut pandang. Kalau aku memang nggak boleh bertanya kepada kalian, karena kalau aku bertanya nggak bisa kalian menjawab. Oke, ada satu orang ini di atas, siapa namanya? Junior. Gantian ya, Junior apa yang mau disampaikan? Mikrofonnya. Mau bertanya tentang Kemah Suci, Bang. Kemah Suci. Oh, silakan. Kenapa harus ada Kemah Suci, Bang? Ya, Kemah Suci itu kan baik Allah itu nih. Ya memang ada di mana Allah datang kepada bangsa Israel zaman dahulu. Jadi tempat itu suci, sama dengan Musa. Jangankan hanya Kemah Suci, tanah suci pun ada. Indonesia tanah yang suci. Ketika Musa bertemu dengan itu, tanggalkan kasutmu katanya. Karena itu tempat yang kudus suci. Oke, artinya kenapa harus ada bait suci, Bang? Ya, karena Tuhan hadir di sana. Kan orang Israel zaman dahulu itu kan berperang. Tuhan itu hadir, disuruhnya si Musa atau panglima-panglima, buatkan dulu tenda sama aku, biar aku hadir di sana. Dan tempat itu dinamakan suci. Lama-lama, mulailah si Daud membangun kemah. Baru mulailah si Salomo merubah, dijadikanlah bait Allah namanya. Di situ orang menebus dosa. Dibawalah potong hewan itu, dipotonglah di atas mezbah, ditumpahkan darahnya. Disitulah hadir Tuhan, membakar semua persembahan itu. Di mana Tuhan hadir, namanya suci. Oke. Boleh saya terima, Bang. Terus, ini Bang, ketika Yesus mati di kayu salib, apakah ada hubungannya tentang bait suci, Bang?
Ya, ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab menjelaskan maka bait suci itu gordennya terbelah. Dan Yesus mengatakan aku akan merobohkannya. Dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kan itu. Dan sampai sekarang ini terbukti bahwa bait Allah itu kan sudah nggak ada lagi, roboh. Ya. Jadi hubungan bait suci dengan kematian Yesus itu kira-kira apa itu, Bang? Ya tidak ada lagi tempat Hubungan- untuk kan zaman dahulu bait suci itu juga digunakan untuk penebusan dosa, mengantar hewan ke sana. Makanya di Ibrani 10 dikatakan apa? Darah hewan tidak berlaku lagi untuk penebusan dosa, karena dia sudah datang sekali untuk selama-lamanya. Ya. Oke, betul. Bukan betul sih. Oke, boleh. Mantap. Terus begini, Bang. Kan dulu zaman Musa kan bait suci itu kan ada zaman dulu. Itu di perjanjian lama. Terus bait suci itu juga ada di awal perjanjian baru. Sampai pada zaman Yesus. Oke. Terus ketika Yesus mati di kayu salib sudah selesai yang Abang bilang tadi, sekali untuk selama-lamanya, dan itu bersifat universal. Oke. Nah, satu perlu diketahui. Kira-kira bait suci ada enggak? Sebentar. Perlu diketahui dalam ajaran Kristen, jikalau ada lagi bait-bait suci, itu pembohong, pembual. Itu adalah nabi-nabi palsu, Betul. nabi-nabi penyesat. Dia datang sekiranya bisa menyesatkan orang, dia menyesatkan orang. Maka dia bilanglah ada bait suci lagi. Padahal bait suci itu sudah tidak ada, bait suci hanya satu. Kalau lebih dari satu, namanya bukan bait suci, tetapi rumah ibadah. Paham ya? Silakan. Oke, Bang. Oke, saya setuju, Bang. Setuju. Kira-kira di surga ada nggak bait suci, Bang? Ya, di dalam Wahyu dikatakan turun nanti Yerusalem katanya. Bait suci nggak diperlukan lagi. Kenapa? Karena surga itu karena bait suci itu sendiri. Karena di situ adalah tempat yang suci. Itu kan di Yerusalem yang baru, Bang. Sekarang di surga maksud saya. Sekarang ini. Iya. Sekarang ini kan bait suci nggak diperlukan lagi di surga. Karena surga itu adalah bait suci yang sesungguhnya bait suci. Karena kan bait suci itu dibangun untuk kehadiran Tuhan. Sementara Tuhan sudah di sorga. Berarti dengan kata lain nggak ada bait suci di sorga. Nggak ada lagi. Ya bait sucinya ya sorga itulah. Tapi kalau bentuk fisik seperti yang di bumi nggak ada. Loh, dunia bait suci itu apa? Dulu Tuhan bertemu sama bangsa Israel. Di situ diadakan korban persembahan. Lah, di surga apa yang mau dipersembahkan lagi? Oke. Jadi kalau kita baca di Wahyu 11 ayat 19 itu di sana kan ada bait suci di surga. Dikatakan kan di Wahyu 11 ayat 19 ada bait suci, Bang, di surga, Bang. Wahyu berapa? Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19. Ayatnya yang ke-19. Aku bacakan ya. Oke, Bang. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Di dalam bait suci itu terjadilah kilat dan deru-guru, gempa bumi dan hujan. Ini kan bukan makna sesungguhnya. Ini adalah sebuah penglihatan. Kenapa aku bilang bukan makna sesungguhnya? Bait suci itu adalah sebuah gedung, misalnya kau anggap. Di dalam gedung ada turun kilat dan ada deru-guru, kan bukan begitu. Ini mengatakan apa? Ya surga itulah bait suci, maka dia luas. Kalau hanya ruangan gini, dari mana itu turun petir? Kan tidak begitu. Oke. Kalau kita perhatikan bentuk surga ya, kalau kita perhatikan cerita surga,
lantainya dari emas, terus banyak batu-batu permata, Ya. tiang-tiangnya itu gagah, terus apalagi ya, ada pohon di sana, ada 12 pintu, berarti itu kan berbicara tentang, kira-kira menurut abang itu berbicara tentang apa? Ya. Kalau Tidak sempat seluruh dicatatkan Yohanes begitu. kalimat yang dituliskan itu tidak seluruh bermakna makna tersurat. Ada yang tersirat. Ya. Kenapa dikatakan berlantai ruby? Oh, itu kan artinya permata yang sangat mahal, sangat indah dan sangat sulit dicari misalnya gitu ya. Ya artinya dia mau menggambarkan bahwa surga itu serba wah gitu loh, bukan berarti lantainya keras begitu, enggak. Itu nanti pernyataan yang salah. Datang orang bilang, kok bisa tumbuh pohon di atas rubi? Kelawak. Oke, kalau begitu boleh, ya nanti nggak apa-apa kalau yang begitu bang. Terus ini lagi bang, ketika kita flashback dulu ke zaman Musa tentang bait suci itu. Kalau kita baca di Keluaran 25 ayat yang ke-9. Coba baca abang. Tunggu dulu. Bacakan aja kalau kau punya. Sebentar aku ada yang mau tulis. Kan di ya. sininya awal mula bait suci. Tadi Nabi Yohanes itu penglihatan Nabi Yohanes ya. Entah itu makna tersirat atau tersurat. Kita tahan dulu, kita keep dulu. Abang Junior ini Islam atau Kristen, Bang? Kristen lah, Bang. Oh, Kristen. Ya, kalau di grup saya ini sebentar ya. Kalau di room saya Kristen Islam bisa bertanya. Itu enaknya. Oke. Siap. Kami tidak menutup diri sesama. Ya, sama Kristen pun boleh. Ini room VVIP yang saya jumpai. Oke, tadi ayat berapa? Di follow ya, boleh izin follow nanti Bang habis ini ya. Boleh. Di Keluaran berapa? 25 ayat 9, Bang. Keluaran 25 ayat 9. Oke. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikian harus kamu membuatnya. Ya. Oke. Ini zaman Musa loh, Bang. Zaman Musa udah dipertontonkan Tuhan itu. Bait suci itu. Penglihatan dikasih. Terus Yohanes lagi. Dia melihat. Udah dua oknum, dua saksi bercerita tentang ini bentuk ini sekarang. Oke, itu dua pondasi saya. Oke, jelaskan sedikit yang mengenai bentuk. Satu lagi Bang, biar pondasinya habis. Ada 3 Bang. Satu lagi itu kalau boleh Ibrani 8 ayat 1. Dan Ibrani 8, ya. Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8. Sambil menunggu ya Bang Junior, boleh saya bertanya? Tunggu, ku bacakan dulu ayatnya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ayat 2 Bang, yang melayani ibadah di tempat dan yang melayani kudus, ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Oke, ada 3 fakta landasan yang saya berikan bahwa untuk sekarang ini di surga itu ada kemah suci. Tapi kalau Abang bilang nanti untuk Yerusalem yang baru, saya juga pastikan bahwa bait suci nggak ada. Saya juga setuju dengan. Tapi kalau untuk sekarang Abang bilang Yesus itu sendirilah bait suci. Tuhan itulah bait suci itu. Nah, oke, jelaskan sedikit ya. Tunggu dulu. Oke, siap. Ya. Di dalam bait suci ini pembangunannya sudah diajarkan oleh Tuhan kepada Musa, kepada Daud dan lain-lain. Buatlah ini, buatlah patung kerub, buatlah ini, buatlah ini. Itulah bait suci yang sebenarnya bait suci.
Kalau ada bait suci yang dibangun bukan atas perintah Tuhan, itu bait suci palsu. Itu bait suci yang dibuat-buat. Bait suci yang sesungguhnya bait suci, di dalamnya sudah ada beberapa ornamen yang diperintahkan Tuhan. Contoh, cawan emas, baju imamnya harus ungu. Setelah itu ada kerub 2, ada apa? Nah, kalau itu tidak ada, misalnya ada yang mengaku-ngaku bait suci dalam agama Kristen, tapi ornamen-ornamen itu tidak ada, kalian jangan percaya. Itu adalah ajaran nabi-nabi palsu, ajaran setan-setan yang mendirikan bait suci tanpa perintah Tuhan. Ya, terima kasih. Itu aja Junior ya. Oke, tapi Ya, kan bertanya kawan itu tadi. yang saya pertanyakan itu Bang, bait suci di surga Bang, dengan yang tadi dengan Musa, bukan berbicara bait suci sekarang masih ada di sana, bukan. Yang saya tanya itu bait suci di surga dengan bait suci pada zaman Musa, Daud ataupun Salomo, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saya juga palsu dia dengan Abang bahwa bait suci nggak ada lagi. Iya, palsu. Kalaupun dia ada itu ciptaan manusia, bukan ada perintah Tuhan, ya palsu. Oke ya, bukan, gitu aja ya. Bukan Bang, tadi Abang bilang bait suci di surga nggak ada. Tapi kan saya kalau baik berupa fisik memang nggak ada. Berupa fisik nggak ada. Kan sudah aku bilang, Tuhan itulah bait suci karena dia berada di tempat yang suci. Fungsi dari bait suci itu adalah tempat kehadiran Tuhan. Lah, surga itu kan sudah tempat suci. Paham ya? Oke, boleh Abang izinkan aku 5 menit menjelaskan bait suci versiku. Gak usah kau jelaskan. Oke ya. Abang sesama Kristen saling bantah-membantah ini. Gak apa-apa. Sebentar. Junior sebentar Junior. Junior sebentar. Bahwa di dalam ajaran Kristen, biar si Pasibila paham dan IR, kami itu memiliki namanya kesempatan untuk saling berdialog. Bahwa kami bukanlah orang yang seperti katak dalam tempurung. Semua orang Kristen punya pemikiran. Pemikiran ini bisa kami saling berdiskusi. Itu nggak salah. Asal tidak bunuh-bunuhan. Kalau kalian misalnya Sunni Syiah, hanya gara-gara beberapa perbedaan, langsung begini begono. Jangan. Selalu aja berdiskusi. Ya jelas Pak, kalau Syiah itu bukan Islam Pak. Tadi. Itu dia. Kalau kami tidak begitu. Terus Bang Junior ini sudah tahu, tapi kenapa dia membantah terus gitu loh. Jadi seolah-olah sesama Kristen saling bantah-membantah gitu. Gak apa-apa. Itu lumrah, biasa itu. Bukan. Baik, ada Bang Junior, saya boleh bertanya dengan Anda? Boleh? Sebentar. Izin, sebentar. Kalau gitu Junior kuturunkan dulu ya. Karena di sini itu apa namanya ya? Sebentar. Udah banyak yang antri. Halo, ada lagi yang mau saya tanya ini Bang sama Abang Bang. Ya silakan, tanyakan aja. Nah, tadi Abang membahas tentang konteks perbedaan Yunus dengan Yesus tadi kan. Bahwasanya Yunus itu dia tidak punya penebusan dosa tadi Abang ya. Nah, Yesus tuh dia datang ke dunia karena penebusan dosa. Itu tadi yang Abang katakan tadi yang saya tangkap ya. Nah, kenapa Bang? Yesus itu kan dia yang diutus gitu kan. Dia utusan gitu. Nah, kenapa nggak langsung aja Tuhan itu bilang, ya udah aku hapus aja dosa kalian. Kenapa harus menurunkan Yesus begitu? Dan menurunkan Yesus itu di suatu tempat pula begitu. Nah, kenapa Yesus gak diturunkan di seluruh dunia ini aja? Untuk sifatnya kan universal tadi kan. Nah, begitu. Kenapa nggak Tuhan itu bilang langsung, ku hapus salah dosa kalian? Kenapa mesti Yesus itu diturunkan ke muka bumi ini? Begitu. Oke, aku jawab ya. Saya sudah nangkap pertanyaanmu. Iya, Bang. Ya. Terkadang kita ingin menyetir pikiran Tuhan. Kita nggak bisa menyetir pikiran Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita akan bertanya, kenapa Tuhan tidak
membuat Adam dan Hawa ini mati saja. Fisabilillah, tolong dipadamkan suaranya, itu bising. Noise. Ya. Kenapa Tuhan tidak mematikan si Adam dan Hawa saja? Biar selesai, ciptakan manusia baru sehingga kita tidak berdosa, kan begitu. Jawabannya sudah dibuat di Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakan buah ini engkau akan mati. Permasalahannya di situ. Kalau Adam tidak memakan, maka dia hidup kekal di sorga. Hawa pun memakan, Adam akan hidup kekal di sorga. Hawa pun akan hidup kekal di sorga. Ternyata Hawa memberikan kepada Adam, Adam memakan. Firman Tuhan kekal. Jawab, ya. Apa jawaban si Adam? Aku takut. Maka Amsal mengatakan, takut akan Tuhan sebuah permulaan kehidupan. Maka Tuhan tidak bisa gegabah karena dia sudah takut akan Tuhan. Maka Tuhan memberi kehidupan kepada dia di bumi. Tidak langsung dibunuh si Adam. Tetapi firman-Nya kekal bahwa pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Hari yang dimaksud adalah hari Tuhan. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun 1000 tahun bagi manusia. Jadi Adam mati 930 tahun. Kurang 70 tahun baru 1 hari. Terpenuhi ya. Nah, kemudian sebelum itu Tuhan berfirman. Mengutuki iblis, Adam dan Hawa. Kutukan kepada iblis, dengan perutmu engkau menjalar makananmu seumur hidupmu. Kejadian 3:14. Kemudian kutukan kepada si Adam, Kejadian 3:19. Engkau diambil dari debu tanah dan engkau akan kembali menjadi debu tanah. Kutukan inilah yang nggak bisa dicabut Tuhan semena-mena. Karena firman-Nya kekal. Kemudian di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, keturunan perempuan ini aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuanmu. Nah, kalimat inilah yang mau digenapi. Maka ketika Tuhan bertemu si Musa, Musa tanggalkan kasutmu, karena itu menjadi tempat suci. Paham ya? Oke, silakan. Itu jadi tempat suci, jadi Yesus itu siapa, Bang? Nah, kalau kau berbicara Yesus siapa, tadi kan sudah kuterangkan. Yesus itu kalau melihatnya ada dua. Yang pertama Yohanes 1 ayat 1, Yesus 100% Tuhan. Yohanes 1 ayat 14, Yesus 100% manusia. Jadi kedua-duanya melekat di dalam diri Yesus. Paham ya? Jadi jangan kau bilang, Yesus yang di bumi ya, ada dua. Yesus yang sekarang, makanya kau bilang, melihat ketuhanan Yesus, harus kita pilah, enggak langsung hantam kromo, bahwa Yesus semuanya itu manusia. Enggak. Sekarang Yesus sudah di sorga, firman sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Paham ya? Oke. Ya. Jadi abang itu percaya bahwasanya Yesus itu manusia. Dan percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan. Ya kan? Nah, Yesus itu diutus gak, Bang? Nah, saya bertanya sama abang. Abang percaya gak bahwasanya Yesus itu diutus? Bentar ya. Nah. Sebentar dulu. Ya, oke. Ya. Oke. Lanjutkan lagi. Apa tadi pertanyaanmu? Percaya enggak bahwasanya Yesus itu diutus? Ya, saya percaya Yesus utusan. Tidak pernah saya membantah Yesus bukan utusan. Karena Tuhan
Setiap datang ke dunia ini pasti mengutus firman-Nya. Setiap firman-Nya hadir. Contoh, ketika Tuhan berfirman dari langit kepada bumi ketika sama Musa, maka Musa mendengar suara. Setiap suara itu hadir, artinya Tuhan berbicara, artinya ada Tuhan di sana. Kemudian ada yang menghidupkan adalah roh, Yohanes 6:63. Jadi Tritunggal ini tetap ada. Oke. Kemudian Tuhan hadir di hadapan Musa dalam sema api. Sema api itu adalah roh Tuhan, dari sema api itu keluar suara. Dan Tuhan sendiri ada di surga, tetap Tritunggal. Maka ketika kita katakan Yesus ada utusan, betul utusan. Sebab firman diutus Tuhan ke dalam dunia ini. Kalau dulu dalam rohnya, sekarang dalam wujud manusia. Pahami ya? Silakan. Nah, jadi Bang, sebelum Yesus diutus itu Tuhannya siapa? Sebelum Yesus itu diutus. Oke. Sebelum Yesus diutus Tuhannya tetap. Bahkan Yesus diutus pun Tuhannya Bapa di sorga. Nggak ada yang berubah. Kalau bicara ketuhanan Yesus, apabila firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Ya. Paham ya? Oke, Bang. Lanjutkan lagi. Yesus itu 100% apa gitu? Bentar, Gilang dulu, nanti kamu lagi ya. Silakan, Silakan Bang. Gilang, mute dulu Ir. Ya, malam Bang. Saya mau Abang cerita dulu tentang persoalan di Timur Tengah sekarang. Hubungannya Israel, Bait Suci, Al-Aqsa. Kenapa begitu penting kali Bait Suci itu? Dan di mana tempatnya katanya? Katanya di masjid itu. Nah, setelah itu Abang buat dulu gambarannya. Masih lama enggak ini si Yahudi inilah, masih lama enggak hari kiamat ini? Nah, kira-kira gitulah. Abang apa dulu? Abang buat dulu perkiraan Abang akhir dari apanya ini nanti, akhir daripada konfliknya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara tentang Palestina, baik Islam maupun Kristen maupun Yahudi, kitabnya mengatakan bahwa itu tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Di dalam Islam ada surah 5 ayat 21. Musa berkata, masuklah, ini tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Artinya kalau mau protes, protes kepada Tuhan. Di dalam Bible juga begitu, di dalam kitab Yahudi juga demikian. Nah, sekarang konflik di sana, orang mengait-ngaitkan dengan konflik dua agama. Memang betul, saya bilang. Kenapa? Hamas dalam berperang pasti berdoa kepada Tuhannya. Israel dalam berperang juga berdoa kepada Tuhannya. Maka selalu kukatakan, kita nggak usah lagi ribut-ribut debat, nggak usah capek-capek rongkongan sampai habis segala macam buat dalil, cari kitab, cari ini, capek. Kita di depan mata kita sekarang, kita pembuktian ketuhanan saja. Kalau selama ini kita yang berperang dalil lawan dalil. Sekarang melaga Tuhan. Tidak salah kita laga Tuhan. Buktikan Tuhanmu yang di dalam kitab suci itu. Ini kitab suci. Ya. Buktikan omongannya adalah omongan benar atau omongan besar. Mulut besar. Saya sudah berkali-kali katakan. Apabila Tuhan yang saya sembah kalah, berarti Tuhan saya omongnya cakapnya besar. Saya akan tinggalkan Tuhan itu dan saya bakar kitabnya. Demikian juga harusnya mereka. Buat apa bertuhan kalau Tuhannya keok? Katanya Tuhan. Di dalam semua kitabnya dia mengatakan, saya akan melindungi, saya akan membantu, saya akan berada di antara kalian, tapi keok. Tidak ada guna kawan kita bertuhan. Ya. Kita carilah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Itu yang bisa saya katakan. Maka kemarin saya prediksi, Israel tidak akan kalah. Karena Tuhan bersama mereka. Dan terbukti, awalnya memang kalah, sekarang udah leading, udah menang dia kawan. Silakan. Kalau perkiraan Abang lah, kalau lama-lamanya ini sekitar berapa lama lagi nih sampai dikaitkan dengan hari kedatangan Mesias yang diperkirakan orang itu? Agak-agak lah dulu, mana perkiraan Abang? Ya.
Kalau hari yang Mesias dikatakan mereka, saya pun sulit mengagak-ngagak. Kenapa sulit mengagak-ngagak? Karena babi masih banyak kali. Kan begitu. Salib juga masih banyak yang mau dipatahkan nanti kan, kalau dari sudut mereka. Kan Mesias itu, Isa itu turun nanti mematahkan salib, membunuh babi. Tunggu dulu sedikit babi, kalau masih banyak babi sulit dimatikan. Bagaimana matikannya itu? Nabi Isa kejar-kejar babi, kan lawak kalau ada cerita begitu. Atau pakai senjata laser. Tunggulah ditemukan senjata laser kelas Wahid. Ditembak satu mati semua. Kalau enggak capek Nabi Isa ngejar-ngejar. Jadi selama babi masih banyak, Nabi Isa enggak akan turun. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Yang terakhir Bang. Oke. Hubungannya darah dengan pengampunan dosa. Saya belum di mana saya mau katakan ya, mesti disalibkan, harus pengampunan dosa itu harus ada. Mesti ada darah yang tertumpah, harus pengampunan dosa itu ada. Ini aturan mana nih gitu Bang? Cuman itu aja Bang, terima kasih. Itu pertanyaan saya yang terakhir. Oke, terima kasih. Aturan penebusan itu dengan darah itu dimulai ketika zamannya Abraham. Dia membawa anaknya Ishak, mau dikorbankan. Korbankan itu artinya apa? Penumpahan darah dan pencabutan nyawa. Kan itu artinya. Nah, sesampai di puncak itu ternyata Tuhan mengatakan, jangan dia, ini sudah kusiapkan ada domba, itu gantinya. Maka dipotonglah domba itu, harus dipotong. Ya. Nah, semenjak itu, itulah namanya korban penebus. Penebus daripada si Ishak itu adalah domba. Maka semenjak itu mulailah orang melaksanakan yang namanya kurban. Kurban untuk apa? Penghapusan dosa. Zaman dahulu darah hewan menghapus dosa. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Yahudi atau Israel yang di Al-Quran sama dengan Yahudi dan Israel yang ada di kitab orang Yahudi maupun orang Kristen, itu keliru. Karena Al-Quran tidak pernah mengenal yang namanya penebusan dosa dengan darah hewan. Saya nggak tahu Yahudi mana yang diceritakan Al-Quran, Israel mana yang diceritakan Al-Quran, saya nggak tahu. Tapi kalau yang di dalam Bible jelas. Nah, kemudian mereka sering mengorbankan itu di bait Allah. Makanya saya katakan bait Allah sudah tidak ada lagi sekarang. Dengan apa mereka mengorbankan lagi? Nah, Ibrani 10 mengajarkan kepada kita darah hewan tidak dapat lagi menghapus dosa. Karena darah hewan hanya menghapus dosa sekali sebulan. Kan dilakukan tiap bulan. Tetapi kalau dilakukan itu terus menerus, tidak akan ada orang yang ke surga. Semuanya mati dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Ya, Roma berapa itu? 5 atau 6 ayat 23. Nah, sekarang Yesus datang, darahku tertumpah bagi banyak orang sebagai korban penebusan dosa. Ya, Matius 26 ayat 28 itu. Yaitu menggantikan darah hewan. Makanya Yesus digambarkan sebagai domba karena domba yang pertama sekali menggantikan si Ishak. Andai kata saat itu Ishak digantikan dengan kucing misalnya, pasti kita Yesus dikatakan kucing juga jadinya. Oh, enggak begitu. Karena domba itu berhubungan dengan pengembalaan. Domba adalah hewan yang jinak dan dia yang mengenal suara tuannya. Tapi memang ya semua hewan sih, hewan peliharaan, hewan ternak mengenal suara tuannya. Ya, cuman domba itulah yang sering kawanannya bergerombol. Kalau kucing kan salah satu lari-lari, dia bergerombol, ada pengembalanya. Silakan, itu aja ya. Itu aja Bang, terima kasih. Ya, kalau Kristen sudah langsung turun ya. Sekarang dragon. Oh, hilang dragon. Udah naikkan tadi. Berarti sinyal dia rusak. Oh belum. Oh mau jadi undang pula dia nih dragon. Oh keluar tadi ya. Oke. Ya, Ir, ada lagi yang mau kau tanya Ir mengenai ketuhanan Yesus? Wah, Ir, ini sudah lagi naik 2. Apa lagi? Kabar ya.